kembali lagi bersama Jero di sini. Kali ini aku mereview komik baru ya di channel gue ini soal Hachi Kaiju. Ini akan jadi adaptasi anime. Aku rasa karena udah ada trailernya. Walaupun belum ada kabar lagi sampai sekarang, tapi aku rasa ini komik yang bagus. Ya, mari kita bahas langsung aja ke eksternalnya. Untuk eksternalnya sendiri, pertama, ini adalah penulisnya namanya Naoya Matsumoto. Naoya Matsumoto, nama penulisnya atau authornya. Untuk ukuran komiknya sendiri ya dengan panjang atau lebar di sini 11 cm, tingginya di sini adalah 17 cm dan tebalnya 1,5 cm. Ini komik premium dengan cover warna tentunya, halaman panel-panel berwarna beberapa. Harganya sendiri 55.000. Ini cukup mahal, tapi ini ya terbayar lah dengan komik ini, walaupun ada sedikit keluhanku di mana ada bagian yang tertutupi, bagian balon tulisan yang tertutupi di sini. Oke, langsung ini soft cover ininya. Ya, ini juga book paper ya. Oke, langsung saja ke internalnya. Oke, untuk internalnya sendiri hanya ada 5 poin ya. Pertama, halaman berwarna. Ya, panel demi panel itu. Kemudian daftar isi. Ini chapter terisi dari chapter 1 sampai chapter 7. Ya, halaman berwarna. Untuk cover chapternya sendiri ada 3 ya. Cover chapter 2, 3, dan juga 6. Oke, kemudian ada data karakter juga. Ada Kafka Hibino, main karakter kita atau karakter utama. Lalu ada juga Mina, bisa dibilang orang yang memotivasi, yang menjadi motivasi Kafka Hibino, si karakter utama ini. Kemudian ada Reno, orang yang mendukung karakter utama. Dan terakhir ada penjelasan atau setting cerita. Di sini sebenarnya setting cerita di mana penjelasan mengenai kaiju. Ada kaiju, ada honju, dan juga yoju. Ada penjelasannya nanti. Oke, kita langsung ke komiknya. Ini dia, berwarna. Ini komik yang cukup bagus. Kenapa? Karena biasanya ya jarang yang mengambil tema monster kayak gini. Biasanya kan Ultraman atau Tokusatsu ya, bukan jarang-jarang dijadikan komik tuh. Ini ada pasukan pembersih dan juga pasukan pertahanan gitu. Ya, pasukan pembersih ini tugasnya untuk membersih. Di sini di karakter utama yang namanya Kafka Hibino. Ya, di sini karakternya cukup unik karena bapak-bapak ya, paman, orang tua 32 tahun. Jarang-jarang majalah shonen menerbitkan karakter utama yang sudah tua, cukup tua, paman gitu, bapak-bapak gitu, om-om gitu. Ini Mina. Ya, mereka adalah teman sejak kecil gitu, sama kayak film detektif Conan gitu, teman sejak kecil, Ran dan juga Conan. Tapi di sini ada si Kafka dan juga Mina yang teman sejak kecil. Ya, walaupun Kafka itu gagal melakukan ujian, dan ini dia main karakter lain, Reno Ichikawa. Ya, Reno ini tipe orang yang cuek, tapi dia baik hati gitu. Oke, ini dia Kafka Hibino. Aku suka karakternya karena lucu ya. Karakter yang lucu, periang, bisa mengubah suasana yang sedih tiba-tiba, tapi karakter yang gak keren gitu, tapi lucu. Itu ini dia Yoju ya. Yoju tuh tingkatan paling bawah setelah Honju, dan ada monster bernomornya, itu kaiju bernomor. Ini dia masa lalu. Mina tuh lucu ya, sejak kecil imut gitu. Ya, ini mereka sudah berjanji untuk jadi pasukan pertahanan bersama, tapi ya pada akhirnya ya, dunia tidak seindah ya, impian kan. Dunia itu tidak seindah impiannya. Tiba-tiba ini Mina dengan kucing, atau bukan kucing ya, macan, dan juga Kafka. Di sini Mina bilang nanti ada bisa katanya dia masuk pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan tuh udah di pertama jadi 33 tahun ya. Kafka tuh 32 tahun. Aku coba sekali lagi
dia daftar kayak daftar tentara aja. Nah ini monster yang mengubah Kafka menjadi Godzilla atau apa ya, Hachikaiju, kayak Godzilla gitu sebenarnya kan. Ini perubahannya keren tau, force-nya. Nah ini, tapi di sini ada juga Mina ya, aku ingin tampilkan di sini. Mina Shido tuh nggak ada ya, pokoknya gitulah. Nah ini aku tandai di sini untuk episode 1 Kaiju nomor 8, The Man Who Become a Kaiju. Ini dia Mina bukan ke situ dulu, tunggu dulu. Nah ini dulu Mina, temannya masa kecil Kafka, chapter 2. Dan ini Mina, dia bilang Kafka, dia bilang pembohong, merujuk pada Kafka ya, karena Kafka bilang dia akan selalu ada di samping Mina saat situasi berbahaya. Ya mungkin sekarang saatnya menebus janji itu. Dan ini dia karakter yang lucu, lihat, lucu sekali. Ini dia berubah, force-nya bakal akan jadi menarik sih sebenarnya kalau dianimekan ini, karena lihat. Dan ini menolong ya, saat yang tepat untuk menolong atau menggunakan kekuatan kaiju ini untuk kebaikan. Lihat, ini ada serangan Yonju atau Honju kalau nggak salah. Nah ini Yonju mau menyerang anak ini. Bang. Para monster-monster atau kaiju-kaiju ini muncul dari bawah tanah ya, dari inti bumi ya. Dan ini menyelamatkan, tapi anak kecil ini malah takut melihat Kafka atau Hachikaiju. Ini pada akhirnya Kafka yang memanfaatkan kekuatan ini untuk menolong umat manusia. Ini dia teringat Mina yang kecil. Si anak kecil ini mengingatkannya pada anak kecil Mina waktu kecil. Dan ini bayangan Kafka ya, melawan monster raksasa atau kaiju raksasa. Oke, kemudian aku harus ke sana, aku harus berada di sampingnya, maksudnya kepada Mina ya. Ke chapter 3 ini ada cover chapter juga, aku sudah tandai juga. Kita cabut. Iya, cover chapter 3 ini ada jadi pemberitaan Hachikaiju di TV dan tim pembersih sweeper ini ya, pada hari mereka lulus tes pertama ya, si Reno dan juga si Kafka. Tapi bodohnya si Kafka malah menggunakan force-nya, perubahannya kayak gini, lucu sih. Ini menghibur tau, baca komik ini membuatmu menghibur karena tingkah kocak Kafka dapat membuat suasana jadi riang gitu. Oke, terus ini dia tokoh sentral yang lain juga, Kikoru Shinomiya. Ini dia paman katanya. Di sini Kikoru mencoba sombong pada Kafka ya. Tapi Kafka di sini menggunakan kekuatannya, dia mengangkat mobil Kafka dan Kikoru Shinomiya. Dan Reno tampaknya tahu siapa ini Kikoru Shinomiya ini. Oke, lanjut. Dan ini dia penjelasannya soal karakter atau data karakter Kafka Hibino. Tanggal lahirnya 5 Agustus, tinggi badan 181 cm, favorit atau kesukaannya pasukan pertahanan, kare, burger, sake, rokok, tapi sedang berusaha berhenti merokok karena akan ikut ujian calon anggota pasukan pertahanan lagi. Komentar dari penulisnya, dia sudah datang jadi semuanya akan baik-baik saja. Aku suka tipe tokoh utama yang bisa menciptakan suasana seperti itu. Jadi aku berharap Kafka bisa menjadi tokoh utama yang kuidamkan itu. Ini kurang lebih penjelasannya. Iya, Kafka Hibino. Coba pamer. Dan pada akhirnya Kafka cuma paman atau om-om yang udah
Ya walaupun 32 tahun itu masih muda sebenarnya, tapi di sini digambarkannya om banget gitu. Dan ini kalau ada beberapa tokoh penting, ini dia. Orang ini namanya lulusan terbaik universitas peringkat kedua. Peringkat pertama jelas, tunggu dulu, ada Haruchi Izumo. Ini pemilik perusahaan ya. Izumo ini kan penting nantinya, ini orangnya. Lalu ada Furuhashi, ini akan jadi rival Reno. Dan ada juga pasukan bela diri ya, tapi dia malah menjadi pasukan pertahanan. Pokoknya ada beberapa karakter penting ini yang nanti juga akan punya berkaitan dengan organisasi penting. Tapi yang paling penting ini ya. Untuk pertama adalah Kikoru Shinomiya. Dia adalah anak dari komandan pertahanan, atau ya anak komandan tertinggi lah pokoknya. Ini dia Hoshina, wakil kapten dari Mina. Oke, lanjut, dia ada Mina Ashiro. Di sini Mina Ashiro tanggal lahirnya 17 Juni, tinggi badannya 167 cm, favoritnya kucing. Seluruh kucing atau seluruh keluarga kucing pada umumnya makanan manis, mandi, cumi kering itu kesukaannya. Dan coba perhatikan di sini ada yang menarik. Desain ini nanti akan berbeda di volume 2-nya. Oke, komentar dari merupakan salah satu tokoh penting di komik, sekaligus sasaran yang ingin dikejar oleh Kafka, si tokoh utama. Aku membuat desain seragam pasukan pertahanan dengan mempertimbangkan desain karakter Mina. Jadi tentu saja aku membuat desain seragam yang sesuai dengannya. Ya, memang bagus sih. Gambar kostum baju pertahanan tuh gak bagus. Ini terbuat dari serat monster ya, otot monster. Ya, ini cukup menarik tuh. Ini baju ini dibuat dari otot kaiju. Dapat meningkatkan kekuatan. Dan ini paling tinggi pelepasan 46%. Tapi yang melucu adalah Kafka Hibino pelepasannya 0%. Dia payah sekali. Nah, ini dia penyerangan. Dan tiba-tiba di ujian ini ya ada kaiju bernomor yang tiba-tiba muncul. Kaiju nomor 9 atau Q Kaiju muncul di sini nanti. Dan ini Shinomiya di sini atau Kikoru meledek Kafka. Dan ini juga Reno Ichikawa. Reno Ichikawa ini merupakan sahabat baik dari Kafka. Tanggal lahirnya 12 April, tinggi badannya 174 cm, favoritnya musik, memasak, komik, shonen. Komentarnya, teman seperjuangan Kafka sekaligus teman bercanda Kafka. Kafka bisa berkembang karena ada Ichikawa di sampingnya. Ini ada cover chapter 6 ya. Ada Kikoru dengan di belakangnya ada salib gitu, rosario gitu. Ini tandanya. Aku buka. Oke, ini dia penyerangan Q Kaiju. Bukan, belum sampai penyerangan Q Kaiju. Di sini Kikoru meledek Kafka yang terluka. Dan Kafka tetap melanjutkan ya. Terus dan menggunakan tingkah bodoh mereka saling membantu. Dan Kikoru benar-benar luar biasa. Serangannya benar-benar terarah, sistematis, luar biasa. Tentara yang sangat terlatih. Dan pada akhirnya ada Q Kaiju bernomor juga, dan menembak tepat ke jantung Kikoru. Walaupun tidak mati karena Kikoru itu udah pengguna seragam yang cukup andal ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini dia Kikoru itu jadi tokoh yang cukup menarik juga karena kelihatannya kurang kasih sayang dari orang tuanya, dari Shinomiya Iso. Ini si komandan tertinggi pasukan pertahanan, dan Kikoru sudah pasrah dia akan mati. Tapi tiba-tiba seperti penjelasan di komiknya, ketika dia datang semuanya akan baik-baik saja.
Kafka Hibino datang, ya semuanya baik-baik saja. Lihat, Kikoru kau sudah berjuang keras, dan ini dia membongkar wujudnya. Aku pikir kayak Ultraman tidak akan membongkar wujudnya, tapi ternyata di manga ini justru membongkar kekuatan dan wujudnya. Ya cukup menarik. Kita akan nantikan di chapter atau volume berikutnya. Sampai sekarang baru ada 3 volume ya. Aku sendiri baru punya volume 2, jadi bulan ini aku akan bahas volume 1, volume 2. Oke, isinya ada penjelasan tentang setting cerita. Ada penjelasan soal Yonju, dimana Honju ini adalah monster yang utama, kaiju yang utama yang pertama, dan Yonju itu adalah parasit yang menempel pada Honju ya, dimana kaiju itu berasal dari dalam tanah katanya. Dan ini ada penjelasan kaiju maksudnya ini X ya, kaiju nomor X bukan 10, dimana ini kaiju yang memiliki kekuatan atau pemikiran seperti manusia yang tidak masuk akal. Sampai sejauh ini di cerita ini baru ada kaiju sampai nomor 10 ya. Nanti diceritakan kaiju nomor 10. Ada juga kaiju nomor 1 dari sampai 10. Ya pokoknya mereka pada akhirnya kaiju-kaiju itu juga jadi baju seragam atau baju shoot dari pasukan pertahanan. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kaiju Hachigo atau kaiju nomor 8. Ya terima kasih bagi kalian yang menonton sampai akhir. See you soon, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.